kami dari kelas 11-nya kelompok 3. Kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya sendiri, nama saya Rosawan Nagada Pula. Perkenalkan, nama saya Teola Sanjay. Perkenalkan, nama saya Martha Nijua. Saya juga Paman Sarja Mago. Dalam video kali ini kami akan mendiskusikan tentang 8 kebijakan perdagangan internasional. Jadi selamat menyaksikan. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi berdagang yang dilakukan oleh dua negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih jelasnya lagi bahwa perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa. Dari aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya pertama, terjadinya pertukaran atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. 2. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. 3. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun lalu serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara. Perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan GNP. Bagian B, manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional ini sangat penting bagi peningkatan ekonomi suatu negara, juga bagi konsumen. Terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan perdagangan internasional, yaitu pertama, menjaga stabilitas harga. Dalam menjaga kestabilan berarti menghindari fase inflasi atau deflasi yang terlalu tinggi dan berkepanjangan. 2. Menambah devisa harga. Devisa harga berarti sebagai alat pembayaran untuk transaksi internasional seperti impor barang dan jasa. 3. Memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong dan memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja baru. 4. Transfer teknologi. Produk barang impor yang canggih seperti handphone, TV, mobil, motor, dan komputer akan diiringi dengan bagaimana cara penggunaan dan pemeliharaannya, bahkan tidak jarang melahirkan jasa perbaikan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam negeri. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Perdagangan internasional membuka kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memperluas pasar. 6. Peningkatan kualitas produk. Upaya untuk menghasilkan kualitas yang baik dalam rangka mengubah suatu kualitas yang lebih tinggi. 7. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional, memberikan pilihan bahan baku yang luas bagi produsen kosmetik. 8. Mempererat persahabatan antar negara yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan situasi antar negara dalam meningkatkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, dengan adanya kerjasama ini dapat terciptanya stabilitas dan perdamaian di dunia yang lebih baik. Lanjut bagian C, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Adapun pendorong dan penghambat perdagangan internasional, pendorong perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam, yang artinya segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, perbedaan sumber daya manusia. 3. Keuntungan dari adanya spesialisasi. 4. Selera diferensiasi produk. 5. Perbedaan teknologi. 6. Kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. 7. Perbedaan biaya produksi. 8. Perbedaan sosial dan kebudayaan. Dan faktor penghambat perdagangan internasional yaitu 1. Kebijakan proteksi oleh pemerintah. 2. Apresiasi mata uang dalam luar negeri. 3. Kualitas sumber daya yang rendah.
4. Perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan berisiko tinggi. 7. Terjadinya perang. 8. Proteksi wilayah regional. 8. Jarak antar negara, biaya dan atau transportasi. Lanjut, bagian D, perdagangan internasional. Bagian 1, teori klasik. Teori klasik tentang perdagangan internasional yang terkenal dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Kita masuk pada bagian A, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori keunggulan mutlak mengungkapkan akan terjadi antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dan memproduksi barang tertentu. Keuntungan akan diperoleh jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak. Juga, teori Adam Smith dikenal dengan konsep spesialisasi internasional. Keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi yaitu berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang dan jasa. Dan juga dijelaskan, teori keunggulan mutlak yaitu kondisi di mana satu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan negara para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baik, kita lanjut pada bagian B, yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori komparatif ini yaitu teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo yang juga dikenal dengan teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif yang memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibanding dengan barang lainnya. David Ricardo mengungkapkan pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara walaupun suatu negara mempunyai keuntungan mutlak pada kedua jenis barang. Dan adapun contoh keunggulan komparatif yaitu negara Amerika Serikat dengan negara Cina dalam bentuk SDM atau tenaga kerja yang murah, di mana para pekerja dari Cina memproduksi barang konsumen secara sederhana dengan menggunakan biaya yang lebih rendah agar mendapatkan keuntungan. Bagian E, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan dalam bidang internasional adalah peraturan yang mengontrol, menjelaskan, dan memberikan koridor tentang bagaimana cara suatu negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Nomor 2, macam-macam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kebijakan perdagangan internasional dalam bidang ekspor dan kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor. Bagian E, perdagangan internasional. Kebijakan dalam bidang internasional adalah peraturan yang mengontrol, menjelaskan, dan memberikan koridor tentang bagaimana cara suatu negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Nomor 2, macam-macam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kebijakan perdagangan internasional dalam bidang ekspor dan kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor. Pertama-tama, kita membahas kebijakan dalam bidang ekspor. Kebijakan dalam bidang ekspor yaitu nomor 1, bagian tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan terhadap barang impor dan ekspor antar negara. Nomor 2, subsidi. Subsidi adalah bentuk dalam bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Dumping adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Nomor 3, kebijakan dalam bidang ekspor. Pertama, larangan impor. Larangan impor salah satu tindakan pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang aktivitas transaksi luar negeri atas dasar tujuan tertentu. Nomor 2, kuota. Kuota adalah pembatasan kualitas barang atas jumlah orang yang diizinkan masuk ke dalam atau keluar dari suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan kebijakan perdagangan internasional. Ada beberapa tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini dapat dilakukan dengan melalui peningkatan kegiatan ekspor dan menekan kegiatan impor.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat. Yang kedua yaitu melindungi produksi dalam negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri ini dapat kita lakukan melalui pelanggaran kegiatan ekspor impor terhadap barang tertentu. Contohnya negara kita yang melarang kegiatan impor pada batik Tiongkok. Hal ini tujuannya untuk melestarikan produksi batik dan menjaga stabilitas harga batik yang diproduksi oleh para pengrajin batik khas Indonesia. Yang terakhir yaitu menyehatkan neraca pembayaran. Adanya kebijakan perdagangan internasional ini diharapkan dapat menghindari kondisi defisit neraca pembayaran. Caranya dengan berusaha meningkatkan kegiatan ekspor dan sekaligus menekan kegiatan impor dengan berbagai cara. Selanjutnya adalah alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional ini terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama uang tunai, di mana uang tunai ini adalah uang yang lazim dipergunakan untuk membayar setiap kegiatan transaksi. Yang kedua adalah barang. Barang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, misalnya hasil kekayaan alam dan sejenisnya. Yang ketiga adalah emas. Emas juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Emas ini sama dengan barang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya adalah cara pembayaran internasional. Pertama adalah pembayaran tunai atau full value money. Pembayaran tunai ini adalah cara yang sangat biasa dalam melakukan pembayaran. Yang kedua adalah pengiriman wesel atau bill of exchange. Adalah surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah mata uang kepada orang tertentu pada tanggal jatuh temponya. Yang ketiga adalah pengiriman cek. Pembayaran internasional dengan cara ini dilakukan dengan campur tangan bank. Yang terakhir adalah letter of credit. Adalah surat tagihan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang menyatakan bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan negara lain yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Atau secara sederhana, neraca pembayaran internasional adalah laporan keuangan negara yang bersangkutan antara semua transaksi ekonomi negara-negara lain yang disusun secara sistematis. Ada beberapa tujuan neraca pembayaran, yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi suatu negara dan posisi pembayaran di perdagangan internasional. Yang kedua, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Yang ketiga adalah alat pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, mengetahui adanya masalah dalam suatu negara. Adapun fungsi dari neraca pembayaran yaitu yang pertama sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua yaitu sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat adalah sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima adalah sebagai alat-alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Dan yang keenam adalah dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Ada beberapa komponen neraca pembayaran. Yang pertama adalah transaksi berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan, yaitu mengenai perdagangan barang suatu negara dengan negara lain, dan neraca jasa pernyataan perdagangan di bidang jasa. Yang kedua adalah transaksi modal. Mencatat arus modal masuk dan keluar, baik modal jasa jangka panjang atau pendek yang terdiri dari modal pemerintah dan modal swasta neto. Yang ketiga adalah neraca moneter. Adalah perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi yang masuk dan keluar dari suatu negara. Analisis keseimbangan neraca pembayaran.
Keseimbangan transaksi berjalan merupakan keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang dan jasa. Transaksi dinyatakan seimbang jika uang yang masuk sama dengan jumlah barang yang keluar. Pengertian devisa. Devisa adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Adapun valuta asing adalah segala mata uang asing yang beredar di dalam negeri suatu negara. Misalnya mata uang asing seperti dolar yang berada di Indonesia. Terdapat beberapa fungsi devisa, di antaranya sebagai berikut. Sebagai alat tukar internasional. Dan yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran utang luar negeri seperti impor barang atau jasa. Yang ketiga sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara. Dan yang keempat sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negeri seperti membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, bantuan, dan lain-lain sebagainya. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi internasional disebut hard currency. Adapun jumlah uang yang dimiliki pemerintahan dan swasta dari suatu negara disebut cadangan devisa. Ada dua jenis cadangan devisa, yaitu devisa resmi dan cadangan devisa nasional. Dan cadangan devisa resmi adalah jumlah falas yang benar-benar menjadi milik Bank Sentral atau Bank Indonesia yang diperoleh dari pengurangan aktiva luar negeri bruto dengan kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut antara lain, yang pertama itu gross liability, yaitu kewajiban dalam falas dengan masa jatuh tempo sampai dengan 1 tahun. Yang kedua yaitu note forward position, yaitu kewajiban Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam falas terhadap penduduk dalam bentuk transaksi forward atau transaksi ketika penyerahan barang dan surat berharga pada tanggal tertentu dengan harga yang tetap. Yang ketiga yaitu cadangan perbankan yang ada pada Bank Sentral atau BI dalam memenuhi ketentuan giro wajib minimum. Bagian B, cadangan devisa nasional adalah seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Selain dari dua sumber utama tersebut di atas, terdapat beberapa sumber devisa lainnya, yaitu 1. Kegiatan ekspor, kedua sektor pariwisata, dan yang ketiga pinjaman luar negeri, dan yang keempat investasi asing, dan yang kelima hadiah, bantuan atau sumbangan luar negeri, dan yang keenam itu penerimaan dividen serta bunga dari luar negeri. Tujuan penggunaan devisa: membiayai impor barang dan jasa yang bersangkutan. Selanjutnya, cadangan pembayaran impor barang dan jasa pada bulan yang akan datang.
dan selanjutnya membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. Dan selanjutnya cadangan kekayaan pendukung nilai rupiah. Terima kasih.